Sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tadi udah baca waqiah ya, kita baca Al-Fatihah sekali lagi kita khususkan untuk para mu'allif, para musannif, termasuk tadi ada yang ngasih bantuan berupa apa tadi berkat buaya kan. Itu masih ntar malam kalau bilang masak. Untuk ntar malam makan itu nasinya banyak nggak? Banyak. Cukup, maksudnya kenyang dimakan. Kenyang. Ya kalau kenyang ntar malam nggak usah. Masih ada cukup lah untuk kalian semua, laki perempuan, ntar malam masih cukup. Dari Bapak Tri Santoso, perusahaannya Pasopati. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapat kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma hadratin sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral hadis khususan Jami'ah Ulama Islam bersama Walil Bangkalan Madura wa ilaru Basim Asari Jombang wa ilaru Bahadur Pasuruan wa ilaru Bahasan Gingkong wa ilaru Bahaya As'ad Samsul Arifin Situbondo wa ilaru Bahasa Langkah Pasuruan wa ilaru Bahasumbi Bahasore Sumbi Pasuruan wa ilaru Bahama Dasur Rasulki Pasuruan wa ilaru Bahama Sidi Beber wa ilaru Bahasini Mustafa Rembang wa ilaru Bahmaimun Suka Rembang wa ilaru Bahadura Salam Bahasal Mahfud Hadir wa Syekh Abdul Rifai Cabule wa ana khususan ila ro ba Arwani Kudus ba yaitu Rehan Kudus wa ila ro ba Makmun Kudus wa ila ro ba Abu Yadi Madi Banten wa ila ro dia Ilyas Ruqyah Tasikmalaya wa bihim khususan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau sekarang zikir
kita baca matannya dulu ya. Wa amal ya'u ya. Walil khafdi ya. Walil khafdi salatu alamatin al kasratu wal ya'u wal fathatu ya. Walil khafdi, jadi matannya dulu yang dibaca luar 1 2 3 4 5 dari atas. Walil khafdi, dan itu tetap bagi i'rab khafat. Salatu alamatin bermula 3 beberapa tanda, 3 beberapa alamat. Al kasratu yaitu kasroh, wal ya'u dan ya, wal fathatu dan fathah. Maksudnya khafat tandanya ada di 3. Kasroh itu alamat asli, kedua ya, dan ketiga fathah. Nah ini kalian harus ingat yang kemarin rofa berapa tandanya? 4. Rofa berapa? 4. 4 atau 5? 4. Apa aja? Doma, Nah, waw, terus? alif, nun. Ayo bareng-bareng. Doma, waw, alif, nun. Kalau nasob berapa tandanya? 5. Nah, apa aja? Fathah, alif, kasroh, ya, hatfun, nun. Nah, itu kudu hafal. Rofa tandanya 4, doma, alif, waw, ya, sama subutun, nun, nun namanya. Kalau nasob ada 5, fathah, kasroh, alif, ya, dan hatfun. Nah sekarang khofat. Khofat tandanya 3, kasroh, ya, dan fathah. Nah nanti saya tulis, cuman kita baca dulu kitab syarahnya. Walil khafdi, dan itu tetap bagi i'rab khafat. Salatu alamat, qauluhu bermula ucapannya musannif. Walil khafdi salatu alamatin al kasrati. Bagian bermula ucapannya musannif walil khafdi salatu alamatin al kasratu, dan seterusnya ya, wal ya'u wal fathatu. Bada'a, memulai siapa? Nah qauluhu walil khafdi, bada'a itu khabarnya. Bada'a itu memulai siapa musannif, biha dengan al kasroh, li annaha, karena sesungguhnya kasroh, kasroh maksudnya sebagai alamat khafat. Al aslu itu alamat asal. Maksudnya al aslu ayyil kathiru wal ghalibu. Tegasnya al kathiru itu yang banyak, wal ghalibu dan yang ghalib normal. Fi kulli majrurin, di dalam isim yang dibaca jer, karena jer ini hanya punya isim. Kalau rofa, nasob mungkin fi'il ya, tapi kalau jer pasti isim. Fi kulli majrurin, dalam setiap isim yang dibaca jer. Fi kulli majrurin, itu tetap dalam setiap isim yang dibaca jer. Ayu jarro, bermula bahwa dibaca jer, itu fi kulli majrurin khobar muqaddam. Ayu jarro itu mubtada muakhar, mubtada berupa pentakwilan an sama yujarro. Ayu jarro bermula bahwa dibaca jer apapun ismin, kullu majrur bil kasroti, dengan tanda kasroh. Maksudnya musannif memulai alamat khafat dengan kasroh, karena kasroh itu adalah alamat asal. Maksudnya alamat asal, kebanyakan jer itu ya tandanya kasroh. Wal ghalib, ghalib itu normal, normalnya biasanya jer itu ya tandanya kasroh. Walaupun nanti ada yang pakai ya, ada yang pakai fathah, tapi kebanyakan pakai kasroh. Fi kulli majrurin ayjaru bil kasrati, itu maksudnya. Wasanna, dan menomorduakan, yang nomor 2 lawangannya. Wasanna, dan menomorduakan siapa musannif, bil ya'i, dengan ya, setelah kasroh nomor 2-nya ya. Li annaha, karena sesungguhnya ya, tanubu itu menggantikan. Nah itu dari kata-kata tanubu nanti menjadi naibah atau niyabah. Tanubu itu menggantikan apa ya? Anha, dari
kasroh. Wa thalatha, dan menomortigakan siapa musannif bil fathati dengan fathah. Askar mana? Nih lu tadi lupa gua. Dari duitnya. Ya, nggak kebawa lagi. Udah minta goceng dari semalam lu. Ya, lu pakai apek lu berarti. Ya, bentar ya, bisa ngaji deh, kalau enggak ntar malam dah. Iyalah, goceng tadi udah saya kantongin. Lupa. Wasallasa, dan menomortigakan, maksudnya yang ketiga gitu loh. Wasallasa, dan menomor, nek bahasa Jawane wasallasa lan ngaping teloni sopo musonib, bahasanya gado-gado lah ya. Ya Jawa, ya Sunda, ya Melayu kan gitu. Wasallasa, dan menomortigakan ngaping teloni sopo musonib bil fathati, kelawan fathah. Kelawan itu dengan itu loh, gitu loh. Li annaha, krono setuhune fathah, tanubu iku ganteni opo fathah pada baik ya anil kasrotit, saking kasro. Fathah menggantikan kasro fil ismi, di dalam isim, alladzi, yaitu isim layan sorifu, yang tidak menerima tanwin, apa alladzi. Udah titik, sekarang beres biar paham. Nanti dimana ya juga udah jelas. Nah, kalau ini jangan dihapus dulu ya. Yang dekat mas, biar enggak ngebul. Khofat harus sedih barang mempunyai tanda di tiga. Yang pertama A adalah kasroh. Yang ba ini apa jadul. Tadi ya anu ya dulu. Abaja, sekarang ji. Maksudnya aba. Kan kalau bahasa Indonesia kan ABC ya. Kalau bahasa Arab abad, hafal kan? Abajadun, hawazun, hatoyakun, lamunun, ngerti? Dan seterusnya lah, dihafalin lah. Jadi cuma ya A B C D E F G H, ngerti? Ono coroko, doto sowolo, podo joyonya, monggo, botongo, 20 kalau Jawa atau Sunda. Hana caraka, ya kalau bahasa Bali, ono coroko, doto sowolo, podo joyonya, monggo pedeng, monggo pedeng lu jatuh anunya. Ya iya kan? Nah, ini yang jim, tandanya adalah fathah. Nah kalau fathah kan kemarin di dalam nasab asli. Nah kalau di sini pengniyabah ini ya kasroh. Nah kasroh sebagai tanda alamat khofat itu alamat asli atau asal. Asliyun. Adapun yang dua ya dan fathah itu adalah niyabah. Niyabah itu apa? Atau kadang-kadang naibah. Maksudnya naibah atau niyabah adalah pengganti. Jelas kan? Loh kenapa sih kok alamat khofat musonib tadi pakai kasroh? Diawalinya pakai kasroh. Kasroh sebagai tanda alamat khofat itu memang asli. Di nomor 2 dengan ya, karena ya ini adalah pengganti daripada kasroh. Kemudian fathah juga naibah atau niyabah dari kasroh dalam isim ghairul munsharif. Oke ya, gampang lah. Sekarang kita lanjutkan kembali ke syarah qauluhu. Matanya dulu baca ya. Saya baca matannya dulu. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'ah. Fa ammal kasratu, maka adapun bermula kasroh. Fatakunu, maka itu jadi apa kasroh? Jadi itu alamatan sebagai tanda lil. Nah ini kalau saya ngomong sebagai tanda itu kan saya ulangi.
itu menandakan lil khafdi itu ta'alluqnya kepada alamatan. Karena mengingat-ingat ta'alluqnya satu kalimat, maksudnya huruf jar dan dzaraf itu pasti mempunyai ta'alluq. Ta'alluq itu apa? Hubungan, korelasi. Nah, kalau kalian bisa mengingat-ingat dan hafal kaitannya huruf-huruf yang berta'alluq, karena masing-masing kalimat itu ta'alluqnya beda-beda. Nah, itu berarti baca kitabnya udah mending lah gitu loh. Alamatan itu sebagai tanda-tanda, itu maksud lil khafdi terhadap i'rab khafat fi salasati mawadi'a di dalam 3 beberapa tempat. Fi salasati mawadi'a ing dalam telu pirang-pirang panggonan. Kalau bahasa Jawanya begitu. Fi salasati mawadi'a dina tilu. Sarua Sunda ke pirang-pirang panggonan apa? Tempat bahasa Sunda. Panggonan kan? Lah iya. Bahasa Jawa sama Sunda sama apa enggak? Sama. Bahasa Jawa bebejo. Bahasa Sunda bebeja. Kalau bahasa Jawanya orang Tegal ya bebeja. Sama baik. Loh, Fatimah ada? Bebeja apa bebejo? Bebeja. Kalau orang Tegal ke sono bebeja. Sujana. Ya, kalau Pekalongan ke Sujono. Oh, begitu. Asko. Ya. Nah, iya kan? Oke. Tapi ada yang kebalik. Kalau orang Jawa lihat ke atas itu ndanga. Kalau orang sini malah dongo. Ya. Lu dongo apa? Orang sama baru datang. Wah, apa? Telat dulu ya. Ndanga itu kan, ndanga ngerti kan ndanga ya? Nah, kalau dongo apa? Itu mah. Iklan. Biar yang sunat ini seneng. Lu emang udah sembuh bener? Awal ntar kepentok. Bangun lu sakit nangis lagi. Bilang aja enggak? Wah iya lu nemenin dia mulu. Lah ya bagus lah, perhatian namanya. Emangnya siapa dia nih? Siapa? Cica. Lah iya. Lah Cica mah lah jajan dulu. Oke, kita lanjut. Fil ismil mufradi di dalam isim al mufradi yang tunggal. Nah, mulai bab khafat isim mufrad ada embel-embelnya al munsorifi yang munsorif. Maksudnya munsorif menerima tanwin. Waktu dalam isi alamat rofa dan alamat nasab isim mufrad enggak dikasih embel-embel munsorif. Tapi dalam bab tanda khafat isim mufrad harus dibedakan antara munsorif dan ghairu munsorif. Karena nanti ghairu munsorif tandanya beda, yaitu fathah. Isim mufrad yang munsorif, wajam taksiri dan jamak taksir. Tapi enggak semua jamak taksir al munsorifi yang munsorif. Isim mufrad yang munsorif, jamak taksir ya yang munsorif. Wajam ilmu annasis salimi dan jamak muannas salim. Lafat fil ismil mufradi sawaun itu sama saja. Karena ada apa isim mufrad, ada itu munsorifan berupa munsorif. Mu'anasan ya. Belum ngopi saya berarti. Udah ngopi dulu biar nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah lihat. Ya kalau udah ngopi kan terang pikirannya. Mu'annasan itu kalian mu'annas dulu ya. Mu'annasan itu mu'annas perempuan, au mudzakkaron atau itu berupa mudzakkar laki-laki. Wasawaun dan itu sama saja. Karena ada apa isim mufrad, apa jarruhu udah ada failnya. Apa jarruhu jernya isim mufrad, zahiron itu nampak jelas,
Au muqaddaron atau itu muqaddar, dikira-kirakan. Wasawaun dan itu sama saja karena ada apa jarruhu, awas yang jarruhu muqaddaron itu. Oh ada wasawaun dan itu sama saja karena ada apa at-takdiru, kira-kiranya lit ta'adzuri karena uzur, au lit thiqoli atau karena berat. Cuman tanggung ya biar saya dirinya sekalian lah neranginya. Kalau langsung saya terangin nanti turun naik itu loh. Maksud biar selesai baca baru diterangin. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa jam'il muannatsis salimi dan di dalam jamak muannats salim ai yujarru tegasnya dibaca jar apa jamak muannats salim. Hei. Oh jamak tak lo udah ngopi padahal. Aduh. Habis qauluhunya. Qauluhu bermula ucapannya musannif ya gitu kalau saya kelewat jadi ingetin. Jauh saya udah baca banyak baru diingetin ya. Udah begitu. Itu namanya lu hadir gitu loh. Wajam taksiri yaitulah ucapan wajam taksir. Sawaun itu sama saja karena ada apa jamak taksir. Zahiron itu berupa zahir. Zahirul i'rabi itu yang zahir i'rabnya. Kamarortu birrijali seperti contoh marortu birrijali berjalan lewat sopo ingsun. Loh, saya itu kalau bahasa Jawa kitab dulu zaman dulu ya itu nyebutnya ingsun. Ngerti ingsun kan? Ingsun itu ya saya gitu loh. Itu maksudnya ingsun. Birrijali bertemu dengan laki-laki banyak. Nah, itu yang menjadi contoh birrijali itu jamak taksir. Mufradnya rajulun. Maka pecah atau rubah. Au muqaddarul i'rabi yaitu namanya pembanding. Atof kepada zahirul i'rabi. Au muqaddarul i'rabi atau itu yang dikira-kirakan i'rabnya. Maksudnya enggak iya itu loh rombongan perang banyak itu. Marortu berjalan siapa saya? Marortu berjalan siapa saya? Bil hunudi bertemu dengan hindun banyak. Itu hindun jamak taksirnya hunud. Bil hunudi dengan mbok hindun banyak. Bukan mbok mumun. Kalau mbok mumun itu Ustadz Udin Meranji itu mbok mumun. Nah kalau ini mbok hindun. Lu ngerti mbok hindun nggak? Kenal mbok hindun nggak? Oh tukang nasi uduk. Mbok hindun. Kamu kenal nggak mbok hindun? Mbok hindun kenal nggak? Oh no, adiknya mbok Leha yang jualan nasi uduk di pertigaan. Nggak nyambung dia. Belum mobil lu ya? Belum. Payah doa. Oke, wal azari dan contoh wal azari yaitu saya berjalan bertemu dengan azari itu apa namanya perempuan-perempuan yang mengajukan uzur. Qauluhu bermula ucapannya musannif wajam ilmu anasi salimi yaitu lafaz wajam ilmu anasi salimi tanggung biar neranginya enak. Ayu jaru tegasnya dibaca jar apa jamak muannats salim bil kasroti dengan tanda kasroh alal asli atas tanda asal nahwu marartu bil hindati itu seperti contoh marartu bil hindati melaku sapa ingsun bil hindati bertemu dengan pok hindun. Nah itu bil hindati di ini nggak apa-apa saya ulangi. Kok ada kata-kata maro atau marortu kemudian ada bak itu bak namanya ilsok bertemu itu loh alsako yulsiku ilsokon nanti kalian buka kamus itu fungsinya huruf jar bak kan macam-macam ada yang bil isti'anah katabtu bil kolami ada yang mutaaddi ya ini diantaranya mutaaddi tapi di samping mutaaddi ilsok maknanya itu diantaranya saya berjalan
Jadi marro itu kan nggak bisa langsung ke maf'ul. Ngerti kan? Beda kalau kataba, katabtu ad-darsa. Kan bisa langsung maf'ul. Saya menulis ad-darsa pada pelajaran. Tapi kalau marro, saya berjalan, nggak boleh. Maror tu Zaidan. Saya berjalan pada Zaid, nggak boleh. Nah, kan tipe fi'il itu ada dua. Ada yang muta'addi, ada yang lazim. Lazim kalau mau dilangsungkan ke maf'ul harus ada kata sambung. Itu loh namanya kata sambung itu termasuk huruf yang awal kalam wa aqsamu salah satu al kalamu wal lafdzul murakabul mufidu bil fathi wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima. Nah ini loh yang namanya jaa lima itu namanya huruf-huruf ma'ani, huruf yang mempunyai nah, bisa difahami kan? Kan sering kalian baca maror itu ya seperti itulah. Bil mu'minati, ya fungsinya bak kudu faham gitu loh. Bihindatin, mana tadi? Bil hindati. Walam yakok, dan tidaklah terjadi. Walam yakul, dan tidaklah berkata siapa musannif jam al mu'annasis salima al munsorifa pada lafadz jamak mu'annas salim al munsorifa yang munsorif. Loh kenapa sih musannif kan tadi isim mufrad munsorif, jamak taksir munsorif, kenapa kok giliran jamak mu'annas salim kok tidak munsorif? Walam yakul, dan tidaklah berucap musannif jam al mu'annas salim al munsorif kama qala, sebagaimana berkata siapa musannif fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad al munsorif wa jam'it taksiri al munsorif li anna jam al mu'an. Nah ini alasannya, li anna jam al mu'annasi, karena sesungguhnya jamak mu'annas. Nah ini saya tekankan, ngi'rabnya lafadz as-salim itu ngikuti i'rabnya ainnya jam'a. Karena itu khobarnya anna, li anna jam al mu'annasi, karena sesungguhnya jamak mu'annas sifatnya jamak as-salima. Tuh, bisa difahami nih, itu as-salima, nggak boleh as-salimi. As-salima yang selamat. Karena sesungguhnya jamak mu'annas salim la yakunu, itu tidak ada apa jamak mu'annas salim, tidak ada itu illa munsorifan, kecuali itu munsorif. Maksudnya munsorif menerima tanwin gitu loh. Malam yakun, malam yakun. Nah itu ma-nya namanya masdariyah. Malam yakun, selagi tidak ada. Itu menandakan lafadz lam yakun itu bisa ditakwil masdar. Malam yakun ay adamu kaunihi alaman. Malam yakun, di dalam selagi tidak ada. Itu bisa jadi masdariyah dzarfiyah. Malam yakun, dalam selagi tidak ada apa jamak mu'annas salim, alaman itu alam sebagai nama. Itu maksudnya alam di sini nama. Artiin ntar lu alaman, lu bacanya alamat lagi. Alaman itu sebagai nama. Fa in kana, maka jika ada apa jamak mu'annas salim, ada itu alaman sebagai nama, jaza maka boleh fihi di dalam jamak mu'annas salim apa as-sarfu tanwin wa adamuhu, dan tidak adanya sarfu. Fayujarru, maka dibaca jer apa alam yang dari jamak mu'annas salim itu jelimet ya, nanti keterangannya beda itu. Bil kasroti, dengan kasroh, ma'at tanwini beserta tanwin. Nahwu itu umpama contoh marortu bihindatin. Perhatikan artinya yang benar. Marortu berjalan siapa saya, bihindatin dengan pok hindun. Pok hindat itu nama orang. Yo jelas. Hindun itu kan nama orang. Kalau jamak mu'annas salim berarti kan hindatun kan gitu. Tapi hindatun di sini dijadikan nama kamu siapa? Hindatun, Pak. Lah kan, emang kenapa? Emang namanya hindatun? Sama aja.
nama kamu siapa? Muslimatun umpamanya. Muslimatun. Ini nama orang. Tapi nama dari jamak muannas salim. Lah kan muslimatun kalau mufrad. Lah iya kan? Nah ini buat nama orang, gitu loh. Bisa dipahami nih? Nah itu maksudnya. Nantilah dijelasin lebih detail. Wa au biduni tanwinin atau dengan tanpa tanwin. Nahwu marartu bihindati. Boleh. Berjalan siapa saya bihindati bertemu dengan Pok Hindun. Tanpa tanwin ya, jadi hindati. Jelas. Kalau yang ini kan tadi hindatin. Marartu bihinda. Nah, yang ketiga, ini opsi yang ketiga. Au yujarru atau dibaca jer apa lafaz hindat bil fathati dengan tanda fathah ma'a man isarfi serta mencegah dari tanwin. Fafihi. Nah, itu sulit, perhatikan. Fafihi maka itu di dalam hindat sebagai nama perempuan salah satu a'ariba. Artinya benar. Salah satu a'ariba bermula 3 beberapa i'rab. Udah titik. Qaulu amal ya untar. Waduh, ini kok pegel juga ya. Udah tua. Ya, titik. Ini saya hapus nih. Tadi saya ulangi. Jangan goyang-goyang, Mat. Khofat tandanya ada 3. Yang pertama apa tadi? Kasroh apa kasrah? Bodoh amat lalu membaca kasroh kayak kasrah kayak ya. Saya hapus saya biar nggak ganggu. Rawing. Kasroh sebagai tanda alamat khofat itu tanda yang asli. Oke ini ya, paham ya? Saya hapus. Nah, kembali ke asal. Kasroh sebagai tanda alamat khofat ada pada 3 tempat. Nah, pertama isim mufrad, kasih embel-embel mun sorib, deketin Mat. Yang kedua jamak taksir mun sorib. Yang ketiga jamak muannats salim. Nah ini nggak ada munsoribnya. Oh, jelas. Perhatikan nanti pembahasan isim ghairu munsorib pada bab berikut. Ada di bawah itu. Isim mufrad munsorib. Munsorib itu apa? Sorfun itu tanwin. Zaidun itu tanwin. Beda dengan Ahmad. Ya, Ahmad itu nggak bisa. Nih, ini sebagai pembanding aja. Zaidun itu bisa ditanwini. Mau Zaidan kayak, mau Zaidin kayak, itu tanwin. Tapi kalau Ahmad, Ahmadu, Ahmada itu nggak boleh ditanwini. Ah, Zaidun itu termasuk isim mufrad munsorib. Kalau Ahmad karena ini fathah, ya kalau Ahmad juga boleh. Nah itu namanya ghairu munsorib. Kalau ini namanya Nah, contoh isim mufrad yang tanda kasrohnya tanda khofatnya pakai kasroh, bawahnya ya bismillahirrahmanirrahim aja. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Udah yang gampang aja. Ini bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Udah. A'udzu billahi minas syaiton ya. Kamu nggak apa berdua ya kan? A'udzu billahi minas syaiton. Lu ngomong syaitan ketawa lu ngeledek Sandi lu. Lah iya ngeledek dia. Ada. Kalau perempuan siapa?
Siapa? Dia no. Saya tanya banyak banget. Nah, kalau subuh nggak pernah bangun, lah iya kan? Menurut saudara lu, ya ada. Nah ini loh, bismi, gampang lah. Udah kalian cari sendiri aja contoh ya. Sekarang jamak taksir munsorib. Udah contoh gampang. Marortu birrijali. Nah inilah rajul menjadi ri. Nah ini loh kasroh. Jamak muannats salim. Marortu bilhin hindati. Ini mbok hindun banyak. Gampang kan? Jelas nih. Nah ini perhatikan, ini yang pemahamannya beda. Isim mufrad munsorib. Jelas. Jamak taksir kenapa jamak muannats salim kok nggak ada munsorib? Dan kenapa musannif nggak mengatakan jamak muannats salim munsorib? Karena semua jamak muannats salim itu ya munsorib. Saya ulangi, semua jamak muannats salim itu kecuali jamak muannats salim yang dibuat nama tapi diambil dari jamak muannats. Ini tadi udah saya kasih contoh. Hindun, udah oke. Ini hindat jamak. Ya bener lah. Ini kan tadi kan dikupas juga. Tambahannya baik nama itu laki-laki atau perempuan. Jamak taksir juga baik laki-laki atau perempuan. Baik apa i'rabnya dzahiroh, kasrohnya dzahiroh atau muqaddarah. Ya, kalau yang muqaddarah contohnya marortu. Udah gini aja, kan kalian sering baca ya Rabbi bil Mustafa ya. Nih, ini dzahiroh. Ya Rabbi bil Mustafa. Ini Mustafa kan dibaca jar pakai bi, tapi huruf akhirnya adalah berupa alif. Jadi ini dibaca kasroh, tapi kasrohnya dzahiroh. Beda kalau ini Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan jelas. Begitu juga di sini. Birrijali boleh juga bil hunudi umpamanya. Hindun jamak taksirnya hunud. Ini sama aja. Baik dzahiroh atau muqaddarah. Yang muqaddarah contohnya bil asari. Nah ini ya. Nah, ini muqaddarah. Jelas nih. Nah ini saya garis bawahi. Di sini kasroh jamak muannats salim semuanya munsorib. Kecuali ini ada lafadz nih saya tulis sendiri. Umpamanya marortu bil. Diperhatikan ya. Ini beda bahasanya. Berjalan siapa saya bil hindati, bertemu dengan mbok hindat. Al hindat di sini itu adalah nama orang, nama perempuan. Jadi bukan hindun. Harusnya hindun, tapi karena dia mungkin nggak tahu, tiba-tiba wah dia dendam lagi ngaji nggak hafal mulu, kaitannya bahas masalah hindun. Ntar gua kalau punya nama gua namain hindat umpamanya. Kan namanya kan berupa jamak muannats salim, tapi satu orang, bentuknya aja jamak muannats. Nah kalau umpamanya andekan nggak dikasih al, ya gitu ya. Andekan kalau dikasih al kan dia memang pakai kasroh. Umpamanya maror tuh berjalan siapa saya bihinda. Nah itu loh cara bacanya boleh tiga. Pertama bihindatin pakai tanwin. Karena memang hindat di sini isim mufrad tunggal, cuman bentuknya seperti jamak muannats. Ya memang bukan seperti, ya memang diambil dari jamak muannats. Paham itu? Yang kedua, boleh bihindati. Bisa hapus. Pakai kasroh, enggak ditanwini. Ini kasroh plus
tanwin. Yang kedua hanya kasroh tapi biduni tanwin. Maksudnya biduni tanwin dengan tanpa tanwin. Kalau ini kasroh ma tanwin. Oke, boleh juga. Nah ini hindata, karena dia sebagai nama itu kan berarti ada manik munsorifnya, alaminya nama plus taknis lah, orang nama perempuan, maka ghairu munsorif bil fathah. Jadi saya ulangi, lafadz hindat ketika dibuat nama seorang perempuan, cara i'rabnya boleh 3 ketika khofat. Pertama boleh tanwin karena dia diperlakukan termasuk isim mufrad munsorif, jelas. Yang kedua tanpa kasroh tapi tanpa tanwin. Yang ketiga dengan tanda fathah. Kenapa fathah? Karena isim ghairu munsorif. Bisa difahami ya? Itu maksudnya salasu a'aribah. Ada 3 beberapa i'rab. Udah gampang lah kalau paham. Qauluhu, udah dikit lagi dah biar anu. Qauluhu bermula udah 1 jam ya. Ya kalian kan pada mau mandi, ntar habis maghrib live lagi. Jenel kan nggak pernah ngisi sekarang kan? Nah, iya. Ya apa namanya, bayar utang yang kemarin. Ya kan kemarin malam nggak ngaji, orang tetangga kita meninggal kan. Dikit lagi dah. Qauluhu bermula ucapannya musannif, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdhi fi ya benar itu ya. Wa ammal ya'u udah titik ya. Loh, ini emang begitu ya? Sekarang itu mat. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdhi fi salasati mawadi'ah. Emang nomor 2 ya? Oh iya. Wa amal ya'u, dan adapun, berarti baca luar dulu dong. Luarnya dulu ya. Wa amal ya'u, dan adapun bermula ya, fatakunu maka itu jadi apa ya? Baca luarnya dulu dong ya. Jadi itu alamatan sebagai tanda lil khafdhi bagi i'rab khafat fi salasati mawadi'a, di dalam 3 beberapa tempat. Fil asma'il khamsati, 1 di dalam asma' khamsah. Wa fit tasniyati, dan di dalam isim tasniyah. Wal jam'i, dan dalam jamak mudzakkar salim. Nah, baru baca sarahnya. Qauluhu bermula ucapannya musannif yaitu lafaz wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdhi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati, itu nahwu marartu bi abika. Itu seperti contoh lafaz marartu bi abika, berjalan siapa saya, bi abika bertemu dengan bapakmu, itu asma khamsah. Wa akhika, dan akhika saudara laki-lakimu. Fa abika wa akhika, maka bermula lafaz abika wa, itu namanya i'rab hikayah ya. Perhatikan, fa abika itu kan dibaca khofat. Nah, kok jadikan mubtada, itu namanya i'rab hikayah, menceritakan apa adanya. Masa mubtada kok dibaca kasroh, dibaca khofat, ntar protes lagi. Itu namanya hikayah. Fa abika, maka bermula lafaz abika wa akhika, dan akhika majruroni itu dibaca jer keduanya bil ba'i, oleh huruf jer ba. Bi abika, bi yang pertama itu loh. Wajar ruhuma, dan bermula jer keduanya abika dan akhika al ya'u, itu ya yang sebelum ka, li annahuma, karena sesungguhnya abika dan akhika minal asma'il khamsati, itu termasuk asma khamsah. Waqis, dan kiaskanlah, maksudnya kiaskanlah, analogikanlah. Paham analogi? Analogi paham?
Apaan? Ya samakan itulah. Gitu loh. Waqis dan qiyaskanlah, samakanlah siapa kamu ala hadza atas ini marartu bi abika wahika ma pada lafat asbah yang menyerupai apa ma hu pada hadza. Ya, yang menyerupai hadza berarti apa? Ayo belajar kalian mikir. Kan asma khamsah itu ada 5. Yang dicontohkan kan cuma 2, marartu bi abika dan akhika, karena masih ada sisa 3. Itu maksudnya waqis ala hadza ma asbahu. Isinya ma asbahu itu apa? Hamika, fika dan di malin. Itu maksud saya supaya kalian baca itu paham. Waqis ala ma. Nah itu loh isinya ma itu loh. Ala ma atas isim atau asma khamsah. Asbahahu kan yang menyerupai abika dan akhi. Ya berarti kan hamika, fika dan di malin. Oke ya. Oke, ntar sekalian. Qauluhu bermula ucapannya musonib biar nyampe bawah syair itu loh. Biar ngajinya dapat banyak. Qauluhu bermula ucapannya musonib wa fit tasniyati dan di dalam isim tasniyah itu nahu marartu bizaidaini. Berjalan siapa saya bizaidaini bertemu dengan, nah itu loh binya itu maknanya ilsok, bertemu dengan 2 zaid. Fazaidaini maka bermula lafat azzaidaini majrurun itu dibaca jer bil ba'i oleh huruf jer ba. Wajarruhu dan bermula jernya azzaidaini al ya'u itu huruf ya. Sifatnya ya al maftuhu yang dibaca fathah apa ma huruf. Itu naibul fa'ilnya al maftuhu. Diingat-ingat ma itu tarkibnya naibul fa'il. Kan lu penasaran Sin, kok naibul fa'il? Loh, kan sebelumnya kan al maftuhu. Al maftuhu apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul itu lafat sesudahnya tarkibnya menjadi naibul fa'il, sama-sama apa? Tapi apanya di sini adalah naibul fa'il. Paham kan? Apa ma huruf qoblah yang sebelum ya. Huruf sebelum ya apa? Ayo keder lagi, ayo. Terlama alif hamzah ya. Sebelum ya apa? Hamzah, Pak. Lalu Arabnya lo bukan ke sana larinya. Zaidaini itu loh. Al-maksuri sifatnya ya al-maksuri yang dibaca kasroh apa mahuruf ba'da yang setelah ya. Yang setelah ya apa? Nun. Nah gitu maksudnya kan nyambung. Li'annahu karena sunnya lafaz az-zaidaini musannan itu berupa isim tasniyah. Tanggung. Qauluhu bermula ucapannya musonib wal jam'i yaitu lafaz wal jam'i jamak mudzakkar salim. Nahwu marartu bizaidina. Itu seperti contoh marartu bizaidina. Berjalan siapa saya bizaidina bertemu dengan zaid banyak. Fazaidina maka bermula lafaz az-zaidina majrurun itu dibaca jer bil ba'i oleh huruf ba. Wajarruhu dan bermula jernya az-zaidina al ya'u itu ya. Nah ini kebalikannya yang atasnya. Kalau isim tasnya tadi al maftuhu. Ini al maksuru dulu. Al maksuru yang dibaca kasroh apa mahuruf qobla yang sebelum ya. Berarti apa? Dal. Pakai mikir. Lah iya kan? Al maftuhu yang dibaca kasroh apa mahuruf ba'da yang setelah ya apa? Nun. Gitu loh zaidina. Li'annau karena sebenarnya az-zaidina jam'u mudzakkarin itu jamak mudzakkar. Sifatnya jamak salimun yang selamat. Nah ini wal farku cara membedakan wal farku dan bermula perbedaan bainal musanna antara tasniyah wal jam'i dan jamak mudzakkar salim itu anna nunal musanna sesungguhnya nunnya isim tasniyah maksuratun itu dibaca kasroh. Sementara itu wa nunul jam'i dan bermula nunnya jamak mudzakkar salim maftuhatun itu dibaca fathah. Walaupun waqad tuftahu dan terkadang dibaca fathah apa nunul musanna nunnya isim tasniyah ala qillatin atas sedikit.
atas pendapat yang sedikit. Kama sebagaimana keterangan fi qaulis syairi yang ada di dalam ucapan syair. Kalian tulis, mumpung saya ingat. Penyairnya adalah Humaid bin Thur. Itu sulit. Saya tulis nih, coba bacain mat. Wadayai. Ini menjadi contoh. Nah. Wadayai nas takolat asyatan. Lu mana apal lu? Terus apa? Famahia illa lamhatun wa taghibu. Lah, lu udah gak bakalan apal. Ngerti kan? Ini baharnya bahar tawil. Tawilun laudunal bukhuri fadhailu mafailu fuulun mafailun fuulun. Udah kembali ke kitab biar enak. Ala ahwadayyaina. Nah itu biasanya kan dibaca kasroh. Nunnya nunnya isim tasniyah yang dibaca fathah. Nanti keterangannya ala ahwadayyaina, atas kedua sayap. Ala ahwadayyaina, atas kedua sayap. Istaqallat, terbang atau mabur. Apa burung, namanya burung koto. Awas jangan ngantuk ntar kotok lagi. Bahasa Arabnya koto. Kalau bahasa Indonesia burung pelatuk. Lu ngerti burung pelatuk enggak? Burung pelatuk itu yang suka matokin tok. Kalau di kampung-kampung banyak matokin pohon, kelobangin. Tidurnya di dalam cabang pohon. Yang kalau jati ya nggak kuat lah, patoknya jebol. Yang kayu empuk-empuk lah, kayu kapuk, kayu itulah bangsa begitu. Namanya kalau ada itu burung pelatuk namanya. Asyatan di dalam waktu sore. Famahia, maka tidaklah bermula burung koto, burung pelatuk. Illa lamhatun, kecuali itu seret begitu sekilas. Lamhah itu lamhah itu sekilas saja. Kelihatan seret gitu loh maksudnya lamhah. Cemlorot itu apa itu? Ya sekejap, kayak gampangnya gitulah. Illa lamhatun, kecuali itu sekejap. Wataghibu, dan hilang burung pelatuk, burung koto. Wasyahidu, nah itu bahasa ini. Wasyahidu dan bermula dalil gitu ya. Dalil dalam syair yang nun dibaca fathah itu fi ahwadayyaina, di dalam lafat ahwadayyaina. Normalnya kan yaini, cuman itu ada isim tasniyah yang nunnya dibaca fathah. Sebaliknya waqad tuksaru, dan terkadang dibaca kasroh. Nunul jam'i, nunna jamak mudzakkar salim, syudzudzan, dengan recel. Recel itu melawan kaidah. Kama sebagaimana keterangan fi qaulis syairi. Nah ini saya belum lihat ini. Dalam ucapannya penyair. Ntar kalau ingat saya bukain. Nah ini ucapannya waqad jawazat haddal arba'ini. Waqad jawazat, dan betul-betul melampaui siapa fulanah haddal arba'ini, pada umur 40 tahun. Itu yang menjadi contoh. Arba'ini normalnya arba'ina, tapi ada nun yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim malah dibaca kasroh. Bikasri nuni, dengan dibaca kasroh nunnya udah titik. Itu baru ntar malam itu wa amal fathatu. Soal itu konsentrasi. Perhatikan. Ini nyong hapus ya. Kian wis paham leh. Wis. Ya wis, anggap aja wis lah. Kayak kue. Mana katima kayak apa kok. Lah iya, lu bahasanya khotimah no. Iya, sebagai tanda alamat khofat ana telung panggonan. Nah kayak kie nomor siji apa arane? Lu kan kita ngikutin gayanya khotimah. Lu ketawa sih. Ini siapa sih ya? Kaping siji ana asma khamsah. Asma khamsah ke apa? Isim-isim yang
5 lah kayak kue. Khamsah. Nah ini contohnya marortu bi abika. Nah ini abika. Ini abika. Umpamanya wa akhika. Ini loh ya, ini loh. Ya, saya garis bawahi. Wa hamika. Wa fika. Dan zi malin. Nah ini zi. Oke, yang pertama, yang kedua ada pada isim tasniyah. Ini kok sama yang kemarin. Tasniyah yang dimaksud adalah musanna. Ini majas mursal. Contohnya marortu bizai daini. Zaini daini. Yang ketiga ada pada jamak mudzakkar salim. Jamak itu banyak, mudzakkar laki-laki, salim salah. Nah, contohnya sama, tulisannya pun persis, cuman harokatnya yang beda. Bizaidina. Nah, ini kalau ini dai, ini kalau di sini di. Nah. Perhatikan, saya garis bawahi dan saya ulangi. Kemarin udah sebenarnya dalam nasab. Isim tasniyah sebelum ya berarti huruf apa? Dal. Ini yang kalian suka keder. Itu dibaca fathah. Setelah ya huruf apa? Dibaca kas. Normalnya seperti itu. Nah ini ada syair. Udah ini dulu. Sekarang jamak mudzakkar salim. Bizaidi. Nah sebelum ya dibaca kasroh. Sebelum ya berarti apa? Dal. Jamak taksir nih. Dina. Setelah ya berarti dibaca fathah. Kalau tasniyah zaidaini, kalau mudzakkar salim zaidi. Nah, kalian tinggal kembangkan sendiri. Normalnya nunnya isim tasniyah dibaca kasroh. Nunnya jamak mudzakkar salim dibaca fathah. Nah, itu ada kaidah yang beda. Nah, ini contohnya tadi. Seperti ucapannya penyair Humaid bin Thawr Bahar Tawal nih. Ala ahwal zayaina. Nah ini loh yang menjadi contoh. Nah makanya saya tulis fathahnya gede banget. Normalnya kan ni. Normalnya ya. Tapi ini malah justru dibaca nah. Ini contohnya. Ala ahwal zayainas. Ini alifnya nggak dibaca. Ala akhwadayai nastaqallat asyiyatan fama hiya illa lam khatun wa taghibu. Nah ini penyair. Nah terus dalam syair lagi jamak mudzakkar salim kan tadi nunnya dibaca fathah. Ada syair namun saya lupa penyairnya. Nah itu tadi wakot jawazat haddal arba'i bukan arba'ina tapi haddal arba'ini. Nah ini loh, ini syad itu apa? Langka, jarang, syudzud apa namanya, melanggar kaidah. Tapi ada. Lah sementara bahasa Arab kan punya orang Arab, termasuk salah satunya ya para penyair. Lah kita orang Indonesia ya kan, lah ngikutin, lah udah ikutin aja. Lah emang seperti itu kok. Ngerti maksudnya? Artinya apa? Kebenaran yang ada dalam ilmu bahasa itu tetap ngikutin kaidah-kaidah yang punya bahasa ya orang Arab. Itu jelas kan? Maka kembali saya tegaskan, belajar ilmu nahwu dan ngerti paham cenderung toleran. Kenapa toleran? Walaupun kaidah bakunya isim tasniyah, nunnya isim tasniyah itu dibaca kasroh, kan buktinya ada yang nunnya isim tasniyah yang dibaca fathah. Lah kita mau nyalain siapa? Orang penyair ini penyairnya Humaid bin Thawr. Itu asli orang Arab. Lah kita mau protes sama dia. Lah bahasa kan punya dia. Jelas ya maksudnya. Nah termasuk ini haddal arba'ini, penyair juga.
Normalnya jamak mudzakkar salim nunnya itu dibaca fat, tapi ada juga penyair Arab yang membaca kasroh nunnya jamak mudzakkar salim. Oke ya? Oke, nanti habis maghrib insya Allah kita lanjut qaulu wa amal fathatu. Dan itu saya harap ini nggak bisa main-main karena ini ada jamak isim ghairu mun. Jadi udah sekarang yang kecil-kecil mandi buruan langsung turun deres. Ini siapin ini yang kemarin fotokopian. Udah yang suruh fotokopi itu. Ini udah. Nah, itu nanti pakai ini biar lebih keren. Oke. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.